270 daerah akan menyelenggarakan pilkada serentak pada tahun 2020. Ada beberapa hal yang harus dievaluasi dan harus ada peningkatan sehingga penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2020 akan semakin baik. Hal ini akan kami kupas tuntas dalam program Parlemen Bicara, Suara Wakil Rakyat. Namun sebelum itu, kita akan saksikan profil singkat dari anggota DPR RI berikut ini. Ahmad Doli Kurnia Tanjung yang akrab disapa Doli saat ini menjabat sebagai Ketua Komisi 2 DPR RI dan juga sebagai Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar. Lahir dari kedua orang tua yang menggeluti dunia politik dan pendidikan sekaligus. Ayahnya, almarhum Haji Zainuddin Tanjung, dikenal sebagai tokoh Golkar serta HMI di Sumatera Utara. Sebelum akhir hayatnya, sang ayah aktif juga di Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara atau UISU. Ibunya, Haja Nur Hafni Tambunan, yang berprofesi sebagai dosen, hingga sekarang juga masih aktif di kedua organisasi yang sama dan terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024. Doli pernah sekolah dasar Bayangkari Medan pada tahun 1978 hingga selesai. Selanjutnya, masuk di sekolah menengah pertama SMP Negeri 1 Medan pada tahun 1984 dan tamat pada tahun 1987. Kemudian, sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Medan pada tahun 1987 dan selesai pada tahun 1990. Universitas Pajajaran Unpad Bandung adalah pilihan Doli untuk melanjutkan sekolah di perguruan tinggi. Gelar sarjana didapatkannya dari jurusan matematika. FMIPA Unpad Bandung pada tahun 1996 dan gelar master ia peroleh dari Institut Teknologi Bandung dengan konsentrasi studi pembangunan pada tahun 2000. Dan kemudian mengambil program doktoral di FISIP Unpad. Talenta berorganisasi Doli makin terasa sejak aktif berorganisasi baik intra maupun ekstra kampus di Unpad Bandung. Pelatihan kepemimpinan dan manajemen di lingkungan kemahasiswaan Unpad dan lembaga lainnya baik yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Sebagai bekal yang berguna sehingga ia dipercaya menduduki berbagai organisasi kemahasiswaan, masyarakat, dan politik. Pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Sekjen PBHMI periode 1990 sampai 2001, sebagai Ketua Umum DPP KNPI periode 2008 sampai 2011, dan dalam Organisasi Kepemudaan Dunia ia menjabat sebagai Wakil Presiden Organisasi Pemuda Dunia pada tahun 2010 sampai 2015. Di luar kesibukannya aktif di organisasi politik dan masyarakat, Doli memegang beberapa perusahaan antara lain sebagai Direktur Utama CV Sari Surya Kurnia mulai tahun 2002, Direktur Utama PT Kurnia Sari Abadi tahun 2002 juga, Presiden Direktur Surya Kurnia Group mulai tahun 2005, Komisaris PT Mutiara Kalam sejak tahun 2005 dan Komisaris PT CIGS sejak tahun 2010. Itulah profil singkat dari anggota DPR RI yang fokus dalam bidang pemerintahan. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Ya, saat ini saya bersama Bapak Ahmad Doli Kurnia Tanjung. Beliau adalah Ketua
Komisi 2 DPR RI yang membidangi tentang pemerintahan daerah dan memang membidangi tentang penyelenggaraan pemilihan umum. Saat ini Pak, kita tahu Pak bahwa kita akan menyelenggarakan pilkada serentak kembali. Kemarin kan sudah pemilu serentak, sekarang pilkada serentak. Sebenarnya kalau menurut Bapak nih Pak, sebagai Ketua Komisi 2 dan beberapa kunjungan atau rapat kerja, apa kesiapan, bagaimana kesiapan KPU dan Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu pilkada serentak tahun 2020 ini Pak? Iya, pelaksanaan pilkada 2020 ini kan pelaksanaan pilkada serentak gelombang keempat ya. Setelah kita laksanakan secara serentak di tahun 2015, kemudian 17, 18 dan sekarang tahun 2020. Nah, tentu kita berharap penyelenggaraan yang di gelombang keempat ini semakin berkualitas dibandingkan dengan gelombang-gelombang yang sebelumnya. Nah, oleh karena itu kemarin kami di Komisi 2 secara khusus juga mengagendakan kunjungan spesifik ke beberapa daerah untuk mengecek kesiapan pelaksanaan ini. Nah, dari kunjungan kami itu kami bisa menilai secara umum KPU khususnya dan kemudian penyelenggara pihak penyelenggara pelaksanaan pemilihan kepala daerah ini kita nilai cukup siap ya. Mereka sudah mempersiapkan dari kerjasama dengan pemerintah daerah ya, mereka menandatangani naskah perjanjian hibah dana ya untuk penyelenggaraan pemilu pilkada itu. Cuma ada 3-4 daerah yang sampai sekarang masih dispute karena ada perubahan anggaran dan segala macam. Tapi overall semuanya bisa kita sebut sebagai mereka sudah siap untuk fasilitas yang ada di daerah bagaimana Bapak lihat? Ya, jadi dari perangkat yang disiapkan mulai dari KPU terus kemudian Bawaslu itu sekarang mereka sudah sedang running ya. Dan kita sedang menunggu juga sebetulnya baru ada 2 PKPU ya yang sudah dikonsultasikan ke DPR dalam hal ini Komisi 2, karena kan di dalam peraturan perundangannya setiap KPU atau Bawaslu ingin membuat sebuah peraturan, mereka harus mengkonsultasikan dulu ke DPR dalam hal ini Komisi 2. Baru 2 PKPU, mungkin ada beberapa lagi sebetulnya yang kami tunggu. Kemarin kan yang sempat menjadi isu kan soal kriteria calon yang akhirnya diputuskan ex narapidana korupsi tidak boleh mencalonkan selain kalau ada jeda dulu putusan MK itu gitu. Nah, itu sekarang sudah disampaikan ke KPU daerah untuk menjadi informasi pemahaman mereka. Yang kedua, juga sudah diterbitkan peraturan KPU tentang tata cara dan pembentukan perangkat KPP di tingkat kecamatan sampai ke tingkat TPS. Gitu. Nah, ini yang mereka sekarang sedang jalan semua di daerah-daerah. Tapi kemarin Pak sempat juga kan kita mengalami istilahnya tragedi kemanusiaan yang banyak menimpa petugas KPPS meninggal akibat memang merekap hasil-hasil pemilu. Tapi jangan jauh dulu Pak, kita akan kembali pada segmen selanjutnya tetap di Parlemen Bicara. Nah, ini kita udah sampai di ruang rapat Komisi 2. Oh, ini Pak ya? Jadi tadi udah lengkap lah, ya kan? Dari ruangan anggota, nanti 12. Tadi saya ajak ke ruang sekretariat. Semua yang membantu Komisi 2 udah tadi bisa dilihat.
bapak-bapak dan ibu-ibunya. Sekarang kita masuk ke ruang kerja, ruang rapat. Ruang rapat ya. Jadi kami di Komisi 2 kalau rapat dari Senin sampai Jumat ya di sini. Ini sih berarti memutuskan segala sesuatu kebijakan Ya, di sini, Pak. di sini bahas undang-undang, terus kemudian membangun kesepakatan dengan mitra, kementerian dan seterusnya di ruangan ini. Ya Pak, kita kembali lagi bicara tentang Pilkada serentak tahun 2020. Nah, ini memang baru-baru ini ada keputusan dari MK nih Pak, terkait dengan bagaimana mantan narapidana koruptor atau kriminal lainnya ini dikasih jeda 5 tahun dalam untuk maju sebagai calon kepala daerah. Kalau Bapak sendiri melihatnya keputusan ini udah adil apa memang sesuai dengan perundang-undangan ini? Ya, tentu pertama kita harus menghormati putusan MK ya. Nah, berkaitan dengan soal peraturan KPU ini juga sudah berproses. Kan kalau KPU itu dalam melaksanakan atau menerbitkan peraturan, termasuk Bawaslu, dalam peraturan perundangan itu mereka harus konsultasikan dulu ke DPR, dalam hal ini Komisi 2. Nah, waktu itu sudah mereka lakukan, dua kali mereka konsultasikan. Nah, semangat yang waktu itu mereka sampaikan adalah mereka melarang ex narapidana korupsi itu untuk dicalonkan. Cuman waktu itu karena gini, PKPU itu sebetulnya sepenuhnya isinya adalah kemauan KPU. Mereka sifatnya konsultatif saja dengan Komisi 2 dan kami hanya memberikan saran dan pertimbangan. Kami waktu itu sampaikan, silakan saja buat peraturan yang bagus ya, selama tidak bertentangan dengan undang-undang atau putusan MK dan peraturan-peraturan di atasnya. Nah, akhirnya mereka juga kemarin memasukkan, kemudian mereka ajukan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk diundangkan. Nah, Kementerian Hukum dan HAM juga mungkin karena memang mereka juga tidak boleh atau menjaga atau menjadi guardian ya, penjaga supaya hukum ini memang tidak bertentangan, harus sinkron. Maka kemudian waktu itu mereka menghilangkan secara letterless usulan KPU itu, diganti dengan menghimbau kepada partai politik untuk tidak mencalonkan ex narapidana korupsi. 2 hari setelah diundangkan kemudian keluar putusan MK. Nah, baru MK mengatakan boleh, tetapi harus ada punya tenggat waktu. Nah, saya kira MK sudah sangat mempertimbangkan ya, matang-matang sehingga bisa menghasilkan keputusan itu, dan itu saya kira yang terbaik dan itu harus kita hormati. Nah, oleh karena itu saya waktu itu langsung menyampaikan ke KPU harus segera menyesuaikan lagi PKPU itu dengan terbitnya MK, putusan MK yang terbaru itu. Berarti Komisi 2 akan tetap mengikuti putusan itu, Pak? Ya, kita harus hormatilah putusan lembaga tinggi kita kan, lembaga tinggi negara kita. Pak, satu lagi Pak, terkait dengan bagaimana proses Pilkada serentak ini kan pasti ada sosialisasi Pak. Iya. Sosialisasi ke masyarakat yang tadi bagaimana mensosialisasikan, ya paling tidak minimal mensosialisasikan calon ini dengan baik kepada masyarakat. Nah, ini mungkin upaya dari Komisi 2 tersendiri atau KPU dan Bawaslu sendiri ini bagaimana Pak? Ya, tentu kita mengharapkan itu kan tugas KPU ya. Setelah nanti para calon ini mendaftarkan diri di KPU, maka kemudian tugas KPU lah untuk membantu, dalam hal ini membantu masyarakat juga sebetulnya ya, bukan hanya membantu si calonnya, membantu masyarakat untuk bisa mengenal siapa calon-calon pemimpin yang akan mereka pilih gitu. Jadi saya kira kami akan terus mengingatkan KPU, dan memang itu tugas KPU. Termasuk tadi itu adalah bagian dari pendidikan politik supaya mereka atau masyarakat tidak seperti membeli kucing dalam karung kan. Mereka harus bisa mengenal. Jadi harus bisa dipastikan, KPU bisa memastikan bahwa calon-calon yang terdaftar di mereka itu bisa dikenal oleh seluruh pemilih, sehingga memang mereka punya kesadaran dan punya penilaian objektif terhadap orang atau calon yang mereka akan pilih. Kalau Komisi 2 sendiri akan terus melakukan kunjungan kerja ke daerah? Oh iya, ini kan akan salah satu fungsi DPR kan adalah fungsi pengawasan. Nah, salah satu nanti yang akan kita awasi adalah pelaksanaan pilkada ini. Bahkan kami sudah sepakat akan membentuk panja
panja pengawasan terhadap pelaksanaan pilkada tahun 2020 gitu. Kita bagi dua lagi. Jadi khusus untuk mengawasi pelaksanaan pemilihan gubernur, juga ada panja nanti yang khusus melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pilkada di tingkat kabupaten kota. Ya, terakhir Pak, mungkin harapan atau memang nantinya yang akan dilakukan dari Komisi 2 sendiri terkait untuk memperbaiki sistem atau penyelenggaraan pemilu di Pilkada serentak 2020 ini. Iya, setelah nanti pelaksanaan Pilkada 2020 ini akan menjadi bagian evaluasi kami nanti dalam melaksanakan revisi undang-undang atau penyempurnaan undang-undang sistem politik ke depan yang bagiannya adalah undang-undang pemilu dan pilkada gitu. Jadi kita berharap pelaksanaan pilkada berikutnya itu adalah penyempurnaan dari semua pelaksanaan pilkada yang selama ini terjadi ya. Jadi nanti setelah ini akan kami apa yang kami cermati, kelemahan-kelemahan apa saja, kekurangan-kekurangan apa saja, tentu ini menjadi bagian, dan kami berharap ada juga masukan nanti dari pada stakeholder yang lain, termasuk khususnya masyarakat, sehingga nanti kita bisa membangun satu sistem politik yang betul-betul kompatibel ya buat masyarakat Indonesia. Karena kami sebenarnya punya semangat ya, kan ini kita sudah masuki tahun ke-21 era reformasi. Kita sudah melaksanakan 5 kali pemilu. Dan selama ini termasuk pilkada, kita sepertinya melakukan eksperimentasi terhadap kepemilihan lain. Trial and error terus. Nah, jadi sudah cukuplah bahwa kita harus sudah mulai move on, ya, sudah mulai bergeser dari implementasi demokrasi yang selama ini hanya sekedar prosedural menjadi yang lebih substansial gitu. Dan waktu 21 tahun, 5 kali pemilu, enough is enough ya. Inilah momentum kita sekarang untuk mencari sistem pemilu yang fix, sistem politik dan demokrasi yang betul-betul sempurna, yang kompatibel dengan struktur dan kultur bangsa Indonesia, yang nanti akan kita terapkan atau kita evaluasi ya mungkin 20 atau 25 tahun yang akan datang. Jadi kita tidak lagi trial and error. Makanya Pilkada 2020 ini harus menjadi objek cermatan kita semua nanti, sehingga kita bisa menilai kelemahannya dari sisi ini, apa yang kita harus perbaiki, harus revisi, sehingga nanti pelaksanaan atau bangunan sistem politik Indonesia ini ke depan makin lebih baik gitu. Oke, baik, itulah pembicaraan saya dengan Bapak Ahmad Doli Kurnia Tanjung sebagai Ketua Komisi 2 DPR RI. Tadi kita sudah banyak membicarakan tentang bagaimana evaluasi pemilu yang harus dilakukan. Memang ada beberapa hal penting yang masih menjadi catatan, bahwa ketika partisipasi publik itu harus meningkat, kesadaran publik itu juga harus meningkat. Jadi memang penyelenggara negara, DPR RI juga harus memberikan pendidikan politik yang penting bagi masyarakat, agar nantinya masyarakat juga bisa memilih pemimpin daerah yang berkualitas. Itu saja dari kami pembicaraan, tetap pada episode Parlemen Bicara yang selanjutnya. Terima kasih. Komisi 2 ini yang bantu Komisi 2 setiap hari nih. Ya, masih bersama saya Hilman Hidayat dalam program Parlemen Bicara dan juga Ketua Komisi 2 DPR RI.
Bapak Ahmad Doli. Tadi sedikit kita sudah bicarakan apa evaluasi dan mungkin sedikit persiapan KPU tentang Pilkada serentak tahun 2020. Tapi kemarin Pak, ketika pemilu pemilihan presiden serentak itu kan memang ada sedikit ya Pak, tragedi kemanusiaan yang memakan banyak korban jiwa dari petugas KPPS kita, yang katanya sih memang sistem dari rekapitulasinya ya terlalu rumit. Kalau menurut Bapak sendiri, apa sih Pak yang Bapak lihat tentang tragedi kemanusiaan ini Pak yang memakan korban banyak jiwa? Nah, jadi soal tragedi, tentu kita semuanya prihatin dengan peristiwa kemarin. Ya. Tapi saya kira itu lebih pada, kita kan baru pertama kali kemarin menjalankan pemilu yang secara serentak, ya kan? Pileg dan pilpres. Jadi dalam proses rekapitulasinya itu kan membutuhkan waktu yang banyak dan memang mungkin kurang diantisipasi. Jumlah pekerjaan yang menumpuk ditanggung jawab kepada sekian orang yang sama sebetulnya dari 5 tahun sebelumnya jumlahnya mungkin hampir sama kan personilnya, padahal jumlah pekerjanya bertambah gitu. Nah oleh karena itu ada juga sekarang yang berkembang dan kami juga di Komisi 2 sedang mengkaji untuk mengevaluasi agar pemilu itu tetap dibagi tidak serentak. Jadi pemilu legislatif sendiri, pemilu presiden sendiri gitu. Dan itu nanti berkaitan dengan revisi undang-undang pemilu termasuk pilkada. Jadi sebetulnya wacana yang berkembang di Komisi 2 itu kita ingin sebetulnya rezim pemilu itu cuma satu saja. Nah harusnya rezim pemilu satu, pemilu itu terdiri dari pemilu legislatif, pemilu presiden, pemilu kepala daerah. Nah mudah-mudahan dengan seperti itu nanti kita bisa atur ya kapan waktu yang pas. Misalnya sekarang ada dua konsep yang berkembang. Kita bagi antara pemilu nasional dengan pemilu daerah ya, atau pemilu legislatif dengan pemilu eksekutif secara terpisah gitu. Nah mudah-mudahan ini juga bisa menjadi salah satu jawaban tidak lagi mengulangi tragedi yang seperti yang kemarin itu. Tentu kita banyak belajar lah dengan yang kemarin, itu satu. Yang kedua, karena kita kemarin tahu masalah yang menyebabkan banyaknya korban jiwa terhadap pelaksanaan pemilu itu pada tahapan rekapitulasi. Kemungkinan ya, jadi elektronik rekapitulasi atau rekapitulasi elektronik. Tapi kami sekarang sedang menunggu karena KPU sedang menyusun konsepnya. Nanti itu dimasukkan dalam sebuah PKPU juga ya. Dan itu juga kami tunggu draft PKPU-nya yang nanti akan dikonsultasikan kepada Komisi 2. Nanti akan kita bahas khusus berkaitan dengan itu. Tapi kalau menurut Bapak sendiri, jadi sebenarnya pemilu serentak atau pilkada serentak ini efektif nggak sih Pak? Ya sekarang maksudnya pemilu yang kemarin ya. Ya kalau dilihat dari pelaksanaan yang kemarin, tentu kita harus mengevaluasinya ya. Bukan hanya sekedar dari soal ada banyaknya korban dari proses penyelenggaraan itu, tapi juga dari segi pembangunan demokrasi kita. Jadi ada ketidakoptimalan ya menurut saya di dalam masyarakat mengenal kontestan peserta pemilu. Jadi misalnya ketika digabungkan antara pilpres dengan pileg, ya kan, tentu orang lebih concern punya perhatian pada pilpres. Yang itu kemarin kan calonnya cuma 2 pasang, gitu. Nah sementara yang juga harus menjadi concern perhatian bagi masyarakat kan juga mereka harus penting mengetahui wakil mereka. Yang akan memperjuangkan aspirasi mereka di legislatif. Dan itu kan banyak sekali. DPR aja 575 kali sekian puluh partai politik kemarin ya. Terus belum lagi DPRD kabupaten, kota, kemudian provinsi, belum lagi DPD gitu. Itu kan harusnya mereka kenal. Nah dengan digabungkannya seperti itu, mereka akhirnya sedikit dalam tanda petik mengabaikan mereka memilih atau punya perhatian orang-orang mana sih sebetulnya yang cukup capable atau representatif menurut mereka untuk mewakili mereka. Nah itu agak sedikit diabaikan. Nah yang kedua, akhirnya partai politiknya pun juga akhirnya kehilangan konsentrasi ya dengan dua tugas seperti itu, memenangkan partainya ya dan orang-orangnya
yang tidak mendapatkan atensi serius masyarakat, sekaligus juga untuk memenangkan calon presidennya gitu. Jadi ada semacam confuse juga antara si pimpinan partai politik, si caleg gitu, dengan si capres gitu. Nah, oleh karena itu daripada semuanya tidak optimal ya, menyampaikan gagasannya, terus kemudian menunjukkan kualitas apa yang mereka harus tawarkan kepada masyarakat yang akan menjadi wakil mereka, baik itu di Pileg maupun di Pilpres, itu tidak terjadi gitu. Nah, oleh karena itu saya kira perlu juga kita evaluasi untuk itu. Pak, tadi Bapak mengatakan bahwa KPU sedang merancang e-recap. Tapi kemungkinan nggak sih Pak dalam Pilkada serentak 2020 ini diterapkan? Iya, sangat dimungkinkan. Jadi kan sekarang kan ada waktu. Memang pentahapan sekarang ini kan terdiri banyak tahap gitu ya untuk menjelang 23 September. Dan pendaftarannya juga kan baru sekitar bulan Juni. Dan masa kampanye juga dikurangi, ya, kira-kira cuma 71 hari sekarang. Jadi sebetulnya persiapannya artinya itu tambah panjang waktunya. Saya kira masih cukup waktu ya. Dan saya dengar mereka juga sudah sedang mematangkan konsepnya. Jadi kita berharap sebetulnya minggu-minggu depan di awal masa sidang pertama tahun 2020 ini KPU sudah bisa mengajukan permohonan waktu kepada Komisi 2 untuk melakukan rapat konsultasi mengenai PKPU lain selain 2 PKPU yang kemarin sudah diundangkan gitu. Berarti Komisi 2 sendiri mendukung Pak ya dengan rencana rekapitulasi elektronik? Kita lihat nanti konsepnya seperti apa ya. Kalau memang itu nanti bisa menjawab masalah soal tadi mengefektifkan kerja-kerja penghitungan, kemudian memang itu bisa menjawab soal atau meminimalisir soal kecurangan misalnya ya. Terus kemudian juga itu bisa memudahkan dalam hal meningkatkan kualitas demokrasi kita. Saya kira itu akan bisa kita terima. Tapi makanya kita lihat dulu konsepnya nanti seperti apa. Ya, baik pemirsa, kita akan kembali lagi pada segmen yang berikutnya. Tetap di program Parlemen Bicara, Suara Wakil Rakyat.